Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas soal seleksi masuk ITB tahun 2024. Langsung saja di soal nomor pertama, jika titik A, 4, B terletak pada grafik fungsi Gx sama dengan 2x plus 7 diper dengan x kuadrat min 15, maka nilai B sama dengan. Nah, ini langsung saja G4 berarti sama dengannya B. Nah, gitu. Astagfirullah. Nah, G4, apa maksud G4? Yang ada nilai X kita gantikan 4. Di sini kan ada 2X, berarti 2 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 7. Kemudian dibagi dengan X kuadrat min 15. X kuadrat X-nya digantikan dengan 4. 4 kuadrat dikurang dengan 15. Itulah yang merupakan nilai B. Nah, dari sini 2 kali 4 itu 8 ditambah dengan 7 dibagi dengan 4 kuadrat 16 dikurang dengan 15 ya. Nah, langsung aja ini 16 dikurang dengan 15. Itulah sebagai nilai B, ataupun B sama dengan 8 tambah 7 itu 15. 16 dikurang 15, 1 ya. 15 bagi 1, dunia tahu 15. Jawabannya adalah yang D. Yuhu. Soal nomor 2, jika X berpangkat 3 min 2X ditambah 5 dibagi X plus 1, maka sisanya. Nah, ini teorema sisa, boleh ya. Kita gunakan aja teorema sisa ini. Oke, teorema sisa bagaimana? Jika Fx dibagi X min A gitu ya, maka sisanya itu adalah FA. Nah, di soal ini berarti apa? Fx dibagi X plus 1. Nah, kita tuliskan Fx dibagi X plus 1. Berarti sisanya adalah F min 1 gitu. Nah, F min 1-nya berapa? Anggaplah X pangkat 3 min 2X plus 5 itu sebagai Fx. Jadi, saya anggap Fx-nya itu adalah X pangkat 3 dikurang 2X ditambah dengan 5. Jadi, sisanya itu adalah F min 1. Masukkan aja X-nya min 1. Min 1 berpangkat 3 dikurang 2 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan 5. Ya kan? Min 1 pangkat 3, dunia tahu min 1, min 2 kali min 1 itu plus 2 ditambah dengan 5 ya. 5 tambah 2 itu 7 dikurang dengan 1, itu hasilnya adalah 6. Sehingga sisanya 6, opsinya E. Pertanyaan nomor 3, 3 buah dadu 6 sisi dilempar bersamaan. Peluang jumlah mata dadu yang keluar bernilai 9 adalah. Nah, ini kan tadi ada 3 dadu ya, di mana mata dadu itu kan dari 1 sampai 6. Ya, berarti kita mencari jumlah 3 bilangan itu yang menghasilkan 9, tapi bilangannya itu harus bilangan asli yang kurang dari 7 karena nggak ada mata dadu yang bernilai lebih daripada 6. Oke, saya nyatakan aja dulu D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 9 dengan D1, D2, D3 itu menyatakan dadu yang ke ya. Oke, yang kemungkinan pertama itu coba dadu pertama itu 1, dadu keduanya itu 1, berarti dadu ketiga harus 7, nggak mungkin. Jadi 1, 2, 6, kemudian itu 1, 3, 5, terus 1, 4, 4, 1, 4, 1, 5. Nanti balik lagi 1, 5, 3. Oke, itu nanti tinggal kita tukar-tukar aja. Sekarang kita beralih ke 2. Berarti 2, 2, 4 ini 2, 2, 5. Terus 2, 3 ya. 2, 3, 5 berarti ini 4. 2, 3 udah. Kalau 2, 4 balik lagi ya. 2, 4, 3. Sekarang 3. Mulai lagi 3, 3, 3. Nah, ini semua kalau dijumlahkan kan menghasilkan 9. Berapa banyak kemungkinan muncul 1, 2, 3, 1, 2, 6 ya. Ini bisa tukar-tukar posisi, berarti ini ada 3 faktorial, yaitu 6. Ini juga sama, 3 faktorial, 6. Ini 2, ini ada, sama ya, karena ada mata dadu yang sama. Jadi saya bikin aja 2 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya itu kita mampuskan aja. 2 faktorial dengan 2 kan bisa saling menghilangkan ya. Jadi ini 3 faktorial juga 6. Terus di sini 2, 3, 4 itu juga 3 faktorial, yaitu 6. Terus 3, 3, 3 ini kan cuma ada satu kemungkinan ya. Ketiga-tiganya itu muncul mata yang sama, yaitu mata 3 semua.
Sehingga total banyaknya kemungkinan yang jumlah ketiga mata dadunya itu menghasilkan 9, itu 6 kali 4 ditambah 1 ya, karena 6-nya ada 4 kali, 25. Sehingga peluang terjadinya kejadian ketiga mata dadu jumlahnya itu adalah 9 adalah 25 diper dengan mata dadu itu ada 6, 3 mata dadu 6 berpangkat 3, ataupun 25 diper dengan 216. Pilihan jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C. Yuhu. Pertanyaan nomor 4. Jika A lebih dari 0, maka A berpangkat 5038 dikurang A berpangkat 5018 dibagi dengan A berpangkat 5038 ditambah A berpangkat 5028. Oke, saya bikin pemfaktoran aja ya. Nah, di atas itu ada A berpangkat 5018 yang paling kecil, saya keluarkan 5018. Nah, karena ini 5038 ya, anggaplah 18-nya udah keluar, berarti tinggal 20 lagi. Berarti ini A berpangkat 20 dikurang A berpangkat, dikurang 1 dong, A berpangkat 0. Ya bolehlah A berpangkat 0. Terus next, dibagi. Nah, yang di bawah gitu juga saya keluarkan aja yang berpangkat paling kecil, yaitu A berpangkat 5028. Nah, terus di sini kan 38 ya, 28-nya udah keluar, berarti tinggal A berpangkat 10. Tambah ya, A berpangkat 5028 udah keluar, tambah 1. Nah, terus ini 5018, ini 5028 ya. Tinggal yang di bawah doang berarti ya. Kalau kita mampuskan, ya ini bolehlah mampuskan dulu kan, bisa ya gitu. Maaf, ini kita mampuskan dulu. Ini kan 5018 ya, anggaplah 18-nya kita coret ya, sehingga ini masih tinggal 10 gitu kan. 28 dikurang 18 kan 10, berarti di bawahnya itu A berpangkat 10. Nah, maaf, A berpangkat 10 masih ada lagi dong. A berpangkat 10 ditambah dengan 1. A berpangkat 20 min 1 ini bisa pemfaktoran A kuadrat min 1 ya. Itu kan bisa A plus 1 kali A min 1. Berarti A pangkat 10 dikurang dengan 1 dikalikan dengan A berpangkat 10 ditambah dengan 1. Nah, A berpangkat 10 tambah 1 ini kita mampuskan lagi. Sehingga A pangkat 10 min 1 dibagi A pangkat 10. Tapi belum ada di opsi. Nggak apa-apa, A pangkat 10 bagi A pangkat 10 itu 1. Dikurang dengan 1 per A berpangkat 10. 1 dikurang 1 per A berpangkat 10, opsinya adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah A min 1x kuadrat ditambah dengan 2. Jika f2 sama dengan 26, maka nilai A. Oke, f2 sama dengan 26. Artinya apa? Semua yang ada nilai X kita gantikan dengan 2, hasilnya harus 26. Oke, kita langsung aja. 2 berpangkat 3 ditambah dengan A-1 dikalikan X kuadrat. X-nya ganti dengan 2, dikuadratkan ditambah dengan 2, hasilnya itu harus 26. Nah, dari sini 2 berpangkat 3 itu 8 ya. Langsung aja lah. Ini 8 ditambah dengan 2. Ini kan 8 nih. Ini 8, ini 2 kan. Langsung aja 10 berarti kan. Nah, langsung saya bikin aja 10 ditambah 2 kuadrat itu 4 dikalikan dengan A-1 itu sama dengannya 26. Sehingga 4 dikalikan dengan A-1 26 dikurang dengan 10 itu jadinya 16. 16 mampuskan aja dengan 4 sehingga hasilnya di sini adalah 4 ya. A-1 sama dengan 4. Sehingga dari sini kita peroleh nilai A sama dengan 5. A sama dengan 5, opsi jawabannya adalah yang C. Nomor 6 diberikan persamaan lingkaran x min 5 kuadrat tambah y min 5 kuadrat sama dengan 4 titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Oke, kita kembali ke bentuk persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Kalau diketahui pusatnya A, B. Oke, persamaan lingkaran gini dinyatakannya. Jadi dia x min A kuadrat ditambah dengan y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau persamaan lingkarannya diketahui seperti itu, berarti pusatnya ini adalah A, B. A, B. Dan jari-jari itu adalah R ya. Jari-jari
adalah R. Nah, kalau kita lihat ke bentuk itu, berarti pusatnya X min A kuadrat, X min 5 kuadrat, berarti pusatnya kan 5,5. Dan jari-jarinya itu, ini kan jari-jari R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 4, berarti nilai R-nya adalah 2 ya. Pusat 5,5, jari-jari 2, opsi jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 7, jika 4 dibagi dengan 2 plus akar 5 sama dengan A plus B akar 5 dengan A dan B bilangan bulat, maka B min A sama dengannya berapa? Oke, nah ini kan merupakan merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Jadi 4 dibagi dengan, saya tukar aja, karena kalau dikuadratkan itu akar 5 kuadrat lebih besar daripada 2 ya. Kalau tambahkan boleh bolak-balik ya. Jadi ini saya tuliskan akar 5 ditambah dengan 2. Nah, dirasionalkan aja dengan cara apa? Dikalikan dengan sekawan, yaitu akar 5. Sekawannya berarti kurang dengan 2 kan? Dibagi dengan akar 5 dikurang dengan 2. Oke, akar 5 dikurang dengan 2. Nah, kalau kita kalikan bagian atasnya itu, saya cukup tuliskan gini dulu. 4 dikalikan akar 5 dikurang dengan 2. Sedangkan bagian penyebutnya, ini akar 5 dikalikan akar 5 sama juga kan A kuadrat min B kuadrat ya. Akar 5 kuadrat itu 5 dikurang dengan 2 kuadrat itu 4 ya. Terus tinggal kita kalikan ke dalam aja. 4 dikalikan dengan min 2 dulu karena akan A plus B akar 5 ya. Berarti ini min 8 ditambah dengan 4 akar 5. Nah, dari sini kita peroleh hubungan nilai A-nya yaitu min 8, sedangkan nilai B-nya adalah 4. Yang ditanyakan di soal ini adalah B min A ya. Berarti kalau B min A sama juga dengan 4 dikurang dengan minus 8, hasilnya adalah 12. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah yang B. Nomor 8, jika fx sama dengan x plus 7 dan gx sama dengan x kuadrat min 15, maka f komposisi G0 sama dengannya berapa? Oke, kita punya di sini fungsi fx yaitu x plus 7 dan gx sama dengan x kuadrat min 15. Oke. Nah, langkah yang pertama apa? Kita cari dulu yang paling kanan yaitu G0. Kalau G0 itu artinya semua nilai X kita gantikan 0 pada fungsi G ya. X pada fungsi G min 15. Dari sini kita peroleh G0 sama dengan min 15. Oke, pertanyaannya apa? F komposisi G0. F komposisi G0. Sama juga artinya dengan F dikomposisikan dengan min 15. Oke? F min 15 itu maksudnya. Nah, kalau Fx plus 7, F min 15, berarti ini sama juga min 15 ditambah dengan 7. Min 15 kalau ditambah 7 hasilnya minus 8. Pilihan jawaban untuk soal 8 ini adalah yang C. Yuhu. Nomor 9, jika 4 berpangkat 1/8 dikalikan dengan X sama dengan 2, maka nilai X ya. Oke. 4 berpangkat 1/8 dikalikan dengan X itu hasilnya 2. Berarti kita akan mencari nilai X ya. Kalau pingin X-nya doang, berarti ini dibagi aja kan. Sama dengan berarti 2 dibagi. Nah, bagi dengan 4 berpangkat 1/8. 4 berpangkat 1/8. Oke, saya gini aja. X sama dengan ya. X sama dengan. Ini kan sama dengan 2. Pangkatnya kan pangkat 1 ini. Kalau dibagi, ya saya bikin aja kalikan ya. 4 itu saya bikin 2 berpangkat 2. Nah, karena dia pangkat 1/8 di bawah, berarti min 1/8. Sehingga nilai X sama dengan 2 ini saya bikin aja 8/8 gitu. Kenapa 8/8? Karena ini ada perkalian ditambah kan. Ditambah dengan min 2/8, berarti sama juga dikurang dengan 2/8. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2 berpangkat 8 dikurang 2 kan dunia tahu 6 ya. 6/8 ya. 2 berpangkat 6/8 itu pilihan jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 10. Populasi awal ikan di dalam sebuah kolam adalah 4. Jika populasi ikan bertambah menjadi 2 kali lipat setiap 10 hari, maka populasi ikan pada hari ke-50 adalah. Nah, ini sebenarnya bisa manual aja, ya kan. Ini saya bikin H0 kan, mula-mula kan ada 4. Setiap 10 hari menjadi 2 kali lipat, ya kan. Berarti H
10, setelah 10 hari menjadi 8 gitu. H 20 ya kan. 2 kali lipat lagi jadi 16. H 30 gitu kan. H 30. 16 berarti menjadi 32 gitu kan. Nah, 10 hari terus gitu kan. Oke, saya pindahkan biar muat gitu ya. Oke. Berarti kalau H berapa ini? H 40 ya kan 40 hari itu kan 32 jadi 64. Nah, hari ke-50-nya itu adalah kalikan 2 aja, 128. Kayak emang harus manual kayak gitu. Ya manual aja kan udah cepat. Boleh juga sih sebenarnya kan. Gini ya. Kita cari aja H ke-50. Mula-mula kan ada 4 nih. 50 dibagi dengan 10 berarti 5 kali pembelahan kan, 5 kali pembelahan. Setiap pembelahan menjadi 2 kali lipat, berarti 2 dipangkatkan dengan 50 dibagi dengan 10. Nah, sehingga hasilnya 4 dikalikan 2 berpangkat 5 ya kan. Berarti 4 dikalikan 2 berpangkat 5 kan 32. 32 kali 4 hasilnya juga 128. Pilihan jawabannya ya udah tadi. Di nomor 11 diketahui bahwa X0, X1, X2, dan X100 itu adalah barisan aritmatika dengan X0 sama dengan 1 dan X100 sama dengan 7. Nilai dari X53 sama dengannya P per 100 dengan nilai P-nya berapa gitu kan. Nah, X0 itu kalau X0-nya saya nyatakan sebagai A ataupun U1 ya, A. A-nya sama dengan 1. X100 itu, ingat ya, X100 itu bukan suku yang ke-100. Ingat, karena suku pertamanya itu X0 gitu. Berarti X100 itu adalah suku yang ke-101. Suku yang ke-101 itu bisa nyatakan A tambah 100B. A tambah 100B-nya sama dengan kan 7 gitu kan. Karena nilai A-nya udah ada 1, berarti 100B. Ini kan A-nya 1 ya. Harus ditulis kayak gini sekarang ya. Oke. Nah, berarti 100B itu sama dengan 6 dikurang 1 kan. Nah, dari sini kita dapatkan nilai B-nya berarti 6 per 100. Oke, dah. Aman. A-nya udah ada, B-nya udah ada. Sekarang kita mau cari apa nih? X53. X53 itu apa? X53 itu artinya apa? Suku yang ke-54 ya. Suku yang ke-54 itu adalah A ditambah dengan 53B. A ditambah dengan 53B. Oke. Ini jadinya kan P per 100 katanya. Sama dengan A, suku pertama 1 ditambah 53 dikalikan 6 per 100. Per 100. Nah, supaya gampang, saya bikinnya gini aja. Ya kan? Saya nggak suka ada pecahan. Kalikan aja dengan 100. Kebetulan ini kan gampang ya. Ketika dikalikan dengan 100, maka yang di ruas kiri jadi P saja. Yang di kanan 1 kalikan 100, 100 ditambah. 100-nya kan mampus ya penyebut ya. 6 kali 53 itu jadinya 318 ya. 100 tambah 318 itu adalah 418. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah yang D. Nomor 12, jarak titik P min 2,1 dan Q 1,7 adalah D dengan D kuadrat sama dengan berapa? Nah, saya kalau mencari jarak dua titik, berarti yang pertama sekali di sini kan ada titik yang yang melalui ya, ataupun titik yang terjadi akibat perpotongan garis X sama dengan min 2 dan garis Y sama dengan 1. Nah, saya gambarkan ini. Nah, ini sebagai garis Y sama dengan 1. Maka titik daripada min 2,1 di sini. Terus ada satu lagi nih garisnya. Garis titik Q, yaitu yang terjadi akibat perpotongan garis X sama dengan 1 ya, saya asumsikan titik X sama dengan 1 ya di sini nih. Nah, ini X sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 7. Y sama dengan 7, saya bikin aja di sini. Nah, ini garis Y sama dengan 7. Sekarang kita mencari jarak ya kan. Jarak kedua titik tersebut berarti jarak dari titik ini ke sini nih. Nah, ini
Kan Pitagoras berarti kan. Ini yang kita mau cari. Gampang. Kenapa? Nah, ini yang dimaksud dengan D. Jarak dari min 2 ke 1 itu kan 3. Jarak dari 1 ke 7 itu 6. Nah, langsung aja Pitagoras. D kuadrat berarti sama dengan 3 dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat itu 36 ya. 36 ditambah 9, dunia tahu 45. Yuhu. Nomor 13, sekumpulan data terdiri dari 10 nilai. Yaitu 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4, 5, 9, 9. Sebanyak 2 nilai dihapus dari data tersebut. Dan digantikan dengan 3 dan 5. Rata-rata baru akan berkurang sebesar 9/10 dibandingkan rata-rata data lama. Jika data yang dibuang adalah bla bla bla. Oke. Saya bikin dulu misal ya. Saya bikin gini aja. Misal jumlah data lama itu adalah jumlah data lama. Apa saya bikin? X gitu ya. Jumlahnya itu adalah X. Nah, kan ada 2 data yang dibuang itu. Jumlah 2 data dihapus, 2 data yang dihapus, gimana kita bikin nih? Yang dihapus itu adalah P. 2 data yang dihapus, saya misalkan P. Nah, gitu kan? Berarti jumlah data awalnya itu adalah X. Dihapus nih, ya kan? Nah, data awalnya itu jumlahnya X, dihapus sebanyak 2 data. Jumlahnya adalah P. Ya kan dikurangi P kan? Masuk data baru, tambah 3, tambah 5. Rata-ratanya berarti dibagi 10 kan? Rata-ratanya berarti rata-ratanya menjadi 10. Nah, sama dengan rata-rata lama berkurang 9/10 gitu. Rata-rata lama kan berarti X/10 berkurang 9/10. Kita mau cari apa? Kita mau cari nilai P. Ya udah, gampang kan? Kalikan aja dengan 10 semua. Kalikan 10. Tanpa kita harus menghitung data sebelumnya. Coba perhatikan. Ya, sebenarnya dari sini udah kelihatan banget ini. Ya udah, nggak apa-apa lah. X min P ditambah dengan 8 sama dengan ini jadi X min 9. Nah, X-nya mampuskan aja. Sehingga P dengan min 9 tukar posisi. Min P di kiri, lempar ke kanan, plus 8 ini min 9 lempar ke kiri kan. P sama dengan 17. P itu apa? Jumlah data yang dihapus harus 17. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban, yang jumlahnya itu 17 kan 8 dan 9. Jadi jawabannya B. Nomor 14, nilai X berikut sehingga fx sama dengan 1/akar X kuadrat min 16 terdefinisi adalah. Oke. Nah, di sini yang pertama sekali, ini merupakan fungsi ya, syarat definisi fungsi. Yang pertama ini ada fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi pecahan. Fungsi rasional itu dia terdefinisi kalau penyebut tidak nol. Ya, penyebut tidak nol. Jadi penyebut suatu pecahan itu nggak boleh nol. Karena nggak ada bilangan yang bisa dibagi dengan nol. Jadi penyebut tidak boleh nol. Terus yang kedua, ini ada bentuk akar. Ya kan, ada bentuk akar. Fungsi akar itu disebut juga sebagai fungsi irasional. Nah, kalau fungsi irasional itu syarat definisi apa? Di dalam tanda akar. Dalam tanda akar ya. Dalam tanda akar. Ya harus ingat selalu ya, tanda akar itu harus positif atau nol gitu. Nah, jadi sebenarnya ini gimana nih? Kan yang terdefinisi enggaknya itu sangat bergantung pada nilai X. Yang menentukan nilai X yang di dalam tanda akar. Tadi yang pertama sekali, karena dia merupakan fungsi irasional, di dalam tanda akar yaitu X kuadrat min 16 harus positif atau nol. Gitu kan? Harus positif atau nol. Tapi balik lagi, ini
pecahan. Dia posisinya sebagai penyebut. Kalau dia posisinya sebagai penyebut, berarti nggak boleh sama dengan 0. Jadi lebih dari 0 aja. Terus yang berikutnya apa? X kuadrat, berarti nilainya harus lebih dari 16. Nah, tinggal uji aja opsi jawaban. Yang lebih daripada 16 yang mana? Nggak usah main penyelesaian pertidaksamaannya kan. Nah, kalau di lirik-lirik yang lebih dari 16, kalau dikuadratkan itu cuma ada yang A. Pertanyaan nomor 15. Jika sin X sama dengan 2/5 dengan X dalam interval 0 sampai pi per 2. Berarti dia kuadran pertama ya, positif semua, oke. Maka cos X tambah 4pi. Oke, saya ambil masalah sinnya dulu ya. Trigonometri itu adalah perbandingan yang didefinisikan pada sebuah segitiga siku-siku. Makanya setiap diketahui sin, diketahui cos, ataupun diketahui tangan itu, kenapa harus selalu digambarkan segitiga siku-siku? Karena dasar trigonometri itu, definisinya itu pada segitiga siku-siku. Jadi perbandingannya itu mutlak harus pada segitiga siku-siku gitu loh. Oke, nah. Oke, biar lebih rapi. Yuhu. Nah, ini ciku-ciku nih. Salah satu sudutnya adalah X, sin depan miring. Depannya 2 berarti miringnya 5. Sehingga sampingnya ini bisa hitung Pitagoras saja ya. Berarti 5 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat kan. 25 kurang 4, dunia tahu 4. 25 kurang 4, 21. Saya mau tulis 41 tadi. Cacat. Oke, next. Nah, ini masalahnya cos X tambah 4pi. Kak, gimana ini? Cos 4pi ditambah dengan X. 4pi itu berarti kan 2 putaran ya. Ya kan? Jadi 2pi itu 1 putaran. 4pi itu 2 putaran. 2 putaran. Ditambah dengan X. Berarti dia berada di kuadran pertama. Berarti ini sama juga ditanyakan dengan cos X. Ya, karena X-nya berada di kuadran pertama, jadi nggak mungkin jawabannya negatif. Ya, semua positif. Cos itu samping miring, sampingnya akar 21, miringnya adalah 5. Sehingga pilihan jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang D. Yuhu. Oke, ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan pembahasan soal ujian mandiri lainnya. Yuh.